Shalom para pecinta firman Tuhan dimanapun Anda berada. Kita terus belajar firman Tuhan karena kita percaya bahwa dengan belajar firman Tuhan kita akan bertumbuh dan berbuah. Dengan berbuah kita mempermuliakan Tuhan sesuai dengan Yohanes 15 ayat 8. Kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana Yesus menjelaskan kepada orang-orang yang mempertanyakan kehadirannya di rumah Matius untuk makan bersama dengan orang-orang berdosa dan para pemungut cukai. Dan hari ini seperti yang sudah saya janjikan, kita akan melanjutkan masih dari Injil Matius pasal yang ke-9. Kita membaca ayat yang ke-14 dan 15 dan kita akan membahas bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Matius 9 ayat 14 dan 15. Kemudian datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami?" Maksudnya mereka, murid-murid Yohanes Pembaptis, "dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu," maksudnya murid-muridnya Yesus, "tidak." Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Nah, apa maksudnya di sini? Murid-murid Yohanes Pembaptis mempertanyakan tentang murid-murid Yesus yang tidak berpuasa. Nah, biasanya yang bertanya kepada Yesus itu adalah orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Tetapi entah mengapa hari ini yang mempertanyakan justru murid-murid Yohanes Pembaptis. Nah, kita sudah tahu bahwa Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus oleh Allah untuk mendahului atau mempersiapkan jalan bagi Mesias, yaitu bagi Yesus Kristus. Dan Yohanes Pembaptis juga punya murid-murid. Nah, di saat ini murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya kepada Yesus. Ada beberapa penafsir yang berkata bahwa murid-murid Yohanes Pembaptis ini mungkin diprovokasi oleh orang-orang Farisi. Ya, kita tidak tahu, bisa saja, mungkin saja. Dan mereka mempertanyakan murid-murid Yesus yang tidak berpuasa seperti mereka berpuasa. Jadi menurut mereka harusnya mereka puasa dong. Masa kita puasa? Bahkan mereka sebut-sebut orang Farisi berpuasa. Kok murid-muridmu nggak puasa? Nah, memang tentang puasa ini kita harus hati-hati. Di dalam kitab suci dijelaskan bahwa seluruh bangsa Israel harus berpuasa 1 kali dalam 1 tahun, yaitu pada hari raya pendamaian. Itulah yang ditulis dalam Imamat 16, Imamat 23 dan Bilangan 29. Lebih dari itu tidak dijelaskan, hanya memang ada tokoh-tokoh yang berpuasa dan kita membaca misalnya Esther berpuasa, lalu Musa berpuasa, Daniel berpuasa. Nah, tetapi lebih dari itu kita tidak membaca perintah yang mengharuskan seperti itu. Nah, seperti kita ketahui bahwa orang-orang Farisi berpuasa 2 kali 1 minggu untuk memperingati naiknya Musa ke Gunung Sinai dan turunnya Musa ke dari Gunung Sinai. Kenapa? Ya memang tradisi mereka seperti itu. Bahkan di dalam pasal-pasal yang sudah kita pelajari, pasal 5 dan 6 khususnya, Yesus mengajar murid-muridnya supaya jangan mereka berpuasa seperti orang-orang munafik yang dalam hal ini sesuai konteksnya adalah orang Farisi, di mana orang-orang Farisi berpuasa dengan maksud supaya dilihat orang, supaya orang memuji mereka, ya dikatakan atau dipandang suci. Dan itu sebabnya mereka membuat muka mereka menjadi murung, muram, pucat dan sebagainya. Yesus berkata, kalau kamu berpuasa jangan seperti mereka. Ya, jangan muram. Bahkan minyakilah atau basahilah rambutmu supaya tidak seorang pun yang tahu bahwa kamu sedang berpuasa. Nah, sedangkan itu kalau orang Farisi. Kalau murid-murid Yohanes bagaimana?
Murid-murid Yohanes berpuasa mungkin karena ajaran dan teladan Yohanes Pembaptis, yaitu Matius, dicatat di dalam Matius pasal 11. Jadi mereka berpuasa mengikuti apa yang diajarkan Yohanes Pembaptis. Memang mungkin karena waktu yang sangat terbatas, Yohanes Pembaptis, kita tahu Yohanes Pembaptis meninggalnya karena dipenggal kepalanya. Jadi kemungkinan Yohanes Pembaptis belum sempat mengajarkan banyak hal kepada murid-muridnya berkaitan khususnya dengan puasa. Jadi mereka berpuasa bukan karena diharuskan oleh firman Tuhan, tetapi masalahnya adalah mereka lalu memaksa orang lain, dalam hal ini murid-murid Yesus, untuk berpuasa seperti mereka. Kalaupun tidak memaksa, ya setidaknya mempertanyakan kenapa kok murid-muridmu kok tidak berpuasa. Nah, hari-hari ini ada muncul kritik terhadap kekristenan yang berkata bahwa orang Kristen tidak pernah berpuasa. Ya siapa bilang? Cuman kan kita kalau puasa nggak pernah bilang-bilang toh. Kita kalau puasa kan nggak nyuruh-nyuruh tutup restoran, tutup warung, semua suruh tutup supaya saya puasanya bisa sukses. Kita puasa ya puasa aja. Jadi yang terjadi dipertanyakan murid-murid Yohanes di situ adalah kenapa? Harusnya puasa dong. Jadi mereka, murid-murid Yohanes Pembaptis, menganggap bahwa murid-murid Yesus ini kurang menyangkal diri karena mereka tidak berpuasa seperti murid-murid Yohanes Pembaptis. Nah, kalau kita membaca, Yesus bahkan berpuasa. Matius pasal 4 ayat 1 sampai 11 mencatat bahwa Yesus berpuasa 40 hari 40 malam, tetapi Yesus tidak pernah membangga-banggakan puasanya. Yesus tidak pernah pameran puasanya. Yesus tidak pernah merekam puasanya lalu disiarkan ulang supaya orang tahu. Atau Yesus tidak pernah memviralkan puasanya. Yesus tidak pernah menyebarluaskan puasanya. Aku puasa 40 hari 40 malam loh. Enggak perlu. Karena puasa adalah hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita membaca juga mereka juga berpuasa karena mereka merindukan Sang Mesias, seperti maksud saya adalah murid-murid Yohanes Pembaptis tadi. Jadi Yohanes Pembaptis berpuasa, murid-muridnya juga berpuasa. Kenapa? Karena mereka merindukan Sang Mesias yang akan Tuhan kirimkan. Nah, tetapi kedatangan Sang Mesias akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita. Jadi sebetulnya begini, murid-murid Yohanes Pembaptis ini berpuasa karena mengikuti teladan dan ajaran Yohanes Pembaptis. Walaupun mungkin tidak dijelaskan secara terperinci maksud puasanya apa. Tetapi yang kita tahu, Yohanes Pembaptis adalah mempersiapkan jalan bagi Mesias. Jadi puasanya Yohanes adalah puasa duka cita karena menanti-nantikan datangnya Sang Mesias, yang dalam hal ini adalah Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya di ayat 15 Tuhan Yesus menggambarkan kedatangannya seperti suatu pesta pernikahan yang dirayakan oleh sang pengantin bersama-sama dengan sahabatnya. Lihat ayat 15. Jawab Yesus kepada mereka. Yesus tidak menjawab, ya mereka enggak puasa karena begini, bukan. Tapi Yesus menjawab dengan satu kalimat yang mungkin perlu dipahami lebih dalam, karena kalimatnya berkata seperti ini. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Nah, siapa yang dimaksud mempelai laki-laki ini? Nah, Yesus sedang memberikan ilustrasi, menjelaskan kepada orang-orang yang bertanya tadi tentang dirinya. Dirinya adalah mempelai laki-laki. Dirinya adalah Mesias yang dijanjikan. Dirinya adalah Mesias yang jalannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis tadi. Yang karenanya Yohanes Pembaptis dan murid-muridnya berpuasa. Dan kita berkata, pada waktu kedatangan mempelai pria tadi, maka sahabat-sahabat mempelai laki-laki
bersuka cita bersama-sama dengan mereka. Nah, latar belakangnya adalah budaya pernikahan sistem Yahudi pada masa itu. Nah, kita tahu hari-hari pernikahan, bulan madu bersama dengan sahabat-sahabat mempelai laki-laki biasanya diadakan selama 1 minggu. Di situ setiap hari mereka berpesta, berpesta, berpesta. Dan mereka memperlakukan sang mempelai itu seperti raja dan ratu. Nah, biasa kalau kita pesta pernikahan, ya ala-ala barat, biasanya MC-nya pada waktu mempelai berdua masuk, maka MC-nya mengumumkan, mari para hadirin, Bapak Ibu sekalian, mari kita bangkit berdiri dan kita sambut mempelai berdua yang akan memasuki gedung pertemuan ini. Lalu musiknya mengalun lagu, entah lagunya lagu apa, yang jelas bukan lagu poco-poco. Ya lagunya lagu-lagu apa terserah. Lalu kemudian MC-nya akan berkata, mari lihatlah Raja dan Ratu sehari yang sedang memasuki gedung pertemuan ini. Mereka akan memasuki mahligai rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu kalau pernikahan di Indonesia ala barat. Nah, pernikahan ala tradisi di mana Yesus ada pada waktu itu adalah mempelai bersama dengan sahabat-sahabatnya mengadakan pesta selama 1 minggu. Nah, karena di situ ada pesta, tentu saja tidak ada yang puasa. Ya karena mereka bersuka cita, bersenang karena ada mempelai. Nah, inilah yang dimaksud Yesus. Karena aku ada bersama dengan mereka, maka mereka bersuka cita dan karenanya mereka tidak berpuasa. Tetapi nanti waktunya akan datang di mana aku pergi. Dan waktu itulah mereka akan berpuasa. Nah, ini penjelasan yang saya rasa dapat kita pahami supaya kita tidak salah mengerti. Jadi pernikahan itu akan menjadi suatu kesempatan bersukacita bersama yang tidak mungkin menjadi pertemuan murung di mana semua orang meratap dan menangis mengharapkan adanya perbaikan keadaan. Karena mempelai sedang ada di antara mereka. Sedangkan tadi murid-murid Yohanes Pembaptis dan Yohanes Pembaptis berpuasa. Mereka meratapi, mereka berduka, mereka menantikan datangnya Mesias. Dan sekarang Mesias sudah datang untuk berada di tengah-tengah mereka dan karenanya mereka bersuka cita. Jadi jika murid-murid Yohanes tekun berpuasa di dalam pengertian yang benar, maka sebenarnya pada momen Yohanes Pembaptis memperkenalkan Tuhan Yesus, puasa mereka seharusnya berhenti dan diganti dengan sukacita. Kenapa? Sukacita karena mereka sekarang tidak perlu lagi menanti-nantikan Mesias. Sukacita karena mereka tidak perlu lagi menanti-nantikan Kristus yang sekarang sudah datang dan ada di depan mereka. Sekaranglah waktunya bersyukur kepada Allah yang sudah menjawab doa dan penantian mereka. Tetapi ternyata pengikut Yohanes Pembaptis salah dan tidak paham sehingga jatuh ke dalam kepicikan dan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Padahal sebetulnya kalau kita membaca, Yohanes sudah menjelaskan bahwa dirinya lah pembuka jalan bagi Mesias. Bahkan dia berkata, Yohanes 3:29, bahwa Yesus harus makin besar dan dia berkata bahwa Yohanes berkata bahwa dirinya harus semakin kecil. Nah, hal yang memang diperintahkan oleh Alkitab kalau kita belajar sebagai aplikasi, ya memang kita harus melakukannya. Tetapi hal-hal yang bukan keharusan atau tidak diperintahkan, apalagi hal itu hanya semacam suatu tradisi, maka kita tidak punya kewajiban untuk melakukannya. Jadi hal-hal yang bukan keharusan, kita tidak boleh mengharuskan orang untuk melakukannya. Seperti puasa yang diperintahkan oleh Imamat 16:23, tadi kan puasa setahun sekali.
Sedangkan murid-murid Yohanes mempertanyakan kenapa murid-murid Yesus tidak berpuasa seperti mereka, seperti orang Farisi. Nah, kita harus berhati-hati. Hanya karena kita melakukannya, maksudnya melakukan hal-hal yang tidak diperintahkannya, lalu kita memandang orang lain kurang rohani karena mereka tidak melakukannya. Ini hal-hal yang saya rasa dan menurut pembahasan firman Tuhan hari ini kita harus hati-hati, waspada, dan menghindarinya. Nah, memang di dalam praktek kehidupan sebagai orang Kristen kita harus berhati-hati. Ada hal-hal yang jelas-jelas diperintahkan. Misalnya, berdoa. Matius 26:41. Ya, kemudian Tesalonika pasal 5 berkata tetaplah berdoa. Itu jelas-jelas diperintahkan. Kalau kita tidak melakukannya, kita bersalah di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang harus karena diperintahkan. Kemudian apa lagi diperintahkan? Menanggalkan manusia lama, kita diperintahkan. Mematikan segala sesuatu yang duniawi. Membuang segala sesuatu yang lama, kita diperintahkan. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, kita diperintahkan. Apalagi beribadah. Ibrani 10 ayat 25. Jangan kita meninggalkan pertemuan ibadah sebagaimana dibiasakan banyak orang. Itu diperintahkan. Membaca Alkitab itu diperintahkan. Baptisan diperintahkan. Memberitakan Injil diperintahkan. Memuridkan. Pergilah jadikanlah sekalian bangsa muridku. Diperintahkan. Penuh dengan roh diperintahkan. Hidup oleh roh diperintahkan. Itu hal-hal yang sudah diperintahkan. Tetapi di dalam kenyataan hidup dan praktek sehari-hari sebagai orang Kristen, ada hal-hal yang tidak diperintahkan dan itu semacam suatu tradisi atau corak atau kebiasaan, misalnya memakai alat musik lengkap. Itu satu tradisi yang tidak diharuskan oleh Alkitab. Memang betul, Mazmur 150 berkata, pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, dengan ceracap yang berdentang. Loh, kok Anda kok nggak pakai ceracap sekarang? Kok pakainya kok pakai drum? Yang main drum pun satu, harusnya kan main drum semuanya kan. Ya, itu kan sebetulnya aplikasi yang harus dijelaskan lebih lanjut. Ya, lalu kemudian kita melihat saudara-saudara kita yang kalau ibadah cuma pakai piano atau cuma pakai organ, lalu kita pandang sinis dan kita merasa mereka kurang rohani. Ini sesuatu yang keliru. Lalu ada juga yang kalau kebaktian pakai lilin dinyalakan, ada yang nyalakan lilin. Terus Anda yang ibadah tidak pakai lilin, yang pakai lilin tadi menganggap yang tidak pakai lilin tidak rohani. Nah, ini kan keliru sebetulnya. Ada pendeta yang pakai jubah, pakai jas. Ada juga pendeta yang tidak pakai jas. Tidak pakai jubah. Yang jubah menganggap yang tidak pakai jubah tidak biblical, itu kan keliru. Ya. Atau yang tidak pakai jubah, tidak pakai jas, hanya pakai baju biasa, kemudian menilai yang pakai jubah atau yang pakai jas tidak kekinian dan sebagainya. Saya rasa itu hal-hal yang tidak perlu dikomentari karena memang itu tidak ada ayat-ayat dasarnya. Di dalam kelas-kelas pemuridan saya selalu berkata, kalau kamu bicara harus ada ayat dasarnya. Jangan sampai kita itu mempertentangkan hal-hal yang itu menurut gagasan. Seringkali rapat majelis, rapat gereja jadi ribut. Karena satu orang bilang, menurut saya, yang satu lagi bilang, menurut saya. Nah, rapat majelis itu bukan menurut saya atau menurut Anda. Gereja itu bukan menurut saya atau menurut Anda. Menurut Tuhan. Menurut firman Tuhan. Nah, kenapa yang sering kita terjadi menurut saya? Ya karena kita tidak tahu firman Tuhan. Sehingga percekcokan terjadi karena kita tidak pernah belajar firman. Nah, bagaimana dengan pengakuan iman rasuli? Pengakuan iman rasuli itu tidak pernah diperintahkan. Pengakuan iman rasuli itu kan terjadi setelah tahun 300-an Masehi. Sebelumnya juga tidak ada. Kenapa kita harus berantem hanya gara-gara ada atau tidak adanya pengakuan iman rasuli? Lalu perjamuan, setiap kali ada perjamuan
atau di gereja disebut zaman suci, ya, mulai diributkan lagi. Aduh, tempat kamu kok rotinya tidak ada ayat-ayatnya. Di tempat saya rotinya, hostinya itu ada ayat-ayatnya. Lalu dipermasalahkan. Itu kan sebetulnya bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan. Nah, dalam hal ini mari kita belajar menghargai orang lain sejauh mana itu bukan sesuatu yang menjadi keharusan. Nah, yang penting adalah bagaimana kita melakukan apa-apa yang diharuskan oleh Alkitab, dan bukan hanya melakukan saja, kita harus menghayati apa itu maknanya. Apa? Kenapa sih saya ikut perjamuan? Kenapa sih saya melayani? Kenapa saya berpuasa? Kenapa saya doa pagi? Kenapa saya doa malam? Kenapa saya ibadah? Kenapa saya melakukan pelayanan diakonia dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau hal itu terjadi, maka kita akan dihindarkan dari komentar-komentar yang salah, yang kadang-kadang cenderung menghakimi atau mempersalahkan atau menganggap orang lain kurang rohani dan menganggap diri kita sendiri lebih rohani. Dan kiranya ayat ini menjadi kekuatan bagi kita supaya kita terus belajar, dan kita sudah melihat tadi menurut ayat yang ke-15 Yesus menjelaskan bahwa nantinya murid-murid akan berpuasa, dan Alkitab secara mencatat bahwa murid-murid Tuhan berpuasa setelah Yesus naik ke surga. Dan karenanya hari-hari ini kita juga berpuasa. Ada yang selama 40 hari menjelang Paskah berpuasa 40 hari, ada yang tidak makan daging, ada yang berpuasa pagi sampai sore. Ya, lakukanlah dengan sukacita, lakukanlah dengan syukur, mengingat pengorbanan Kristus. Sementara Anda yang lain yang mungkin tidak berpuasa, ya boleh melakukan puasa tipe-tipe yang lainnya, tidak masalah. Yang berpuasa pun juga tidak perlu menganggap yang lain kurang rohani atau tidak rohani. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran dari ayat yang ke-14 dan 15 Injil Matius pasal 9, yang di mana murid-murid Yohanes Pembaptis memberi contoh pelajaran kepada kami bahwa apa saja yang kami lakukan di dalam praktek hidup sebagai orang Kristen, orang percaya, kami bukan sekedar ikut-ikutan, tetapi kami harus tahu mengapa kami melakukannya. Sehingga kami melakukan dengan sungguh-sungguh, kami melakukan dengan kusuk, dan kami dihindarkan dari menghakimi orang lain atau menganggap orang lain tidak rohani hanya karena orang lain tidak melakukan apa yang kami lakukan. Tolong kami Tuhan untuk terus bertumbuh, mengerti apa-apa yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan ingin kami lakukan, supaya kami terus-menerus hidup di dalamnya, dan kami bertumbuh bukan sebagai orang yang munafik, tetapi hidup sebagai murid-murid Tuhan yang cinta kepadamu. Terpuji Engkau kekal selamanya, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, dan sampai jumpa esok hari bila Tuhan izinkan. Kita akan belajar ayat yang ke-16 dan seterusnya. Tuhan memberkati.